Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala Rasulillahil karim, amma ba'du. An Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa saya kalimuhu rabbuhu. Setiap orang di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya. Setiap orang di antara kalian, ma minkum min ahadin, yang dimaksud adalah orang-orang Islam, entah golongan fasik maupun yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, entah dari golongan orang-orang Islam yang ahlul maksiat ataupun orang-orang Islam yang ahlul taat, semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali orang-orang yang tidak Islam, karena dalam riwayat yang lain bahasanya orang-orang yang tidak meluk Islam itu menyembelih selain pada Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhannya, maka dia tidak pernah bisa melihat siapa yang menciptakannya, dia tidak pernah bisa melihat sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah satu hal yang sangat merugikan bagi dirinya. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri tidak bisa melihat Tuhannya yang menciptakannya, karena dia telah menyembah dan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling pada berhala-berhala selain pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari hal kesyirikan, musyrik dan lain-lain. Syirik adalah paling besarnya dosa yang menyebabkan seorang tersebut menjadi kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa ada juru bicara antara dia dan Tuhannya. Jadi langsung antara seseorang langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada juru bicaranya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanjuru aymana minhu fala yara ila ma qaddama min amalihi. Ia melihat ke sebelah kanannya, ia tidak melihat apa-apa, di kosong. Dia melirik sebelah kanan, melihat sebelah kanan, dia tidak melihat apapun kecuali apa? Selain amal-amalnya yang telah dia perbuat. Ila ma qaddama min amalihi wa yanzuru ama minhu fala yara illa ma qaddam. Ia melihat ke sebelah kirinya, ia pun tidak melihat apa-apapun selain amal-amal yang telah dia perbuat. Jadi dia melihat, menengok sebelah kiri, tidak ada apapun kecuali amal yang dia perbuat. Jadi antara kanan dan kiri adalah amal-amal yang diperbuat yang di dunia. Apabila dia berbuat hal-hal yang dosa, maka diperlihatkan amal tersebut antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, antara Allah dan dia. Mudah-mudahan amal kita nanti diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang baik, amal-amal yang diterima, amal-amal yang ikhlas.
Amin ya rabbal alamin. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ilan nar tilqa'a wajhihi. Ia melihat ke arah depan, dia tidak melihat apapun selain neraka persis di hadapannya. Jadi ketika dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada juru bicara, dia melihat ke depan, tidak ada apapun kecuali persis di hadapannya adalah neraka. Sungguh menakutkan sekali. Sungguh sangat menakutkan sekali hal yang sedemikian rupa. Kita melihat hal-hal yang mengerikan di dunia ini, kita merasa takut sebagai kita manusia yang mempunyai sifat basyariah, apalagi dihadapkan di depan kita adalah neraka. Masya Allah, la haula wala quwwata. Fattakun nar walau bisyikko tamrah. Fattakun nar walau bisyikki tamrah. Maka jagalah diri kalian dari neraka. Wattakun nar, maka takutlah kalian dari neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya kita harus senantiasa berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hanya mampu bersedekah dengan separuhnya biji kurma, yang artinya apa? Walaupun hanya sedikit, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab sedikit tersebut kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena yang sedikit tersebut kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dengan kebaikan yang sedikit itu, kebaikan-kebaikan kita yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita balik, kita melakukan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang sedikit mungkin membuat Allah murka sehingga menghapus pahala-pahala kita, dan Allah Subhanahu wa taala berhak, dah cukup untuk menuntut kita dengan dosa kecil tersebut untuk menjebloskan kita ke neraka. Ma'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu kita harus berhati-hati untuk mengarungi dunia ini, untuk menjalani kehidupan ini. Kita harus sangat berhati-hati menuju jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kita senantiasa harus berdoa dan berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi hidayah pada seluruh makhluk-makhluknya, sehingga makhluk-makhluknya berbondong menuju surga Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong menuju jannah, berbondong-bondong menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan saling berbagi kebahagiaan satu sama yang lain. Itulah yang diharapkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia berbondong-bondong menuju surga Allah. Tapi syaitan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai pekerjaan ialah menghasut manusia supaya manusia berbondong-bondong menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.